إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semua senantiasa dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan hidayah, di atas jalan iman dan jalan Islam, di atas jalan Al-Quranul Karim, Kitabullah Azza wa Jal, dan juga sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara jalan kelapangan, di antara sumber kebahagiaan, bahkan pangkal kebaikan seorang hamba dunia dan akhirat adalah ma'rifatullah azza wa jalla, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariatnya, mengenal hikmah Allah Subhanahu wa taala, mengenal tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku semata. Aku tidak mengharapkan dari mereka memberikan rizki kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dari kita agar kita memberikan makan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang Ar-Razzaq, maha pemberi rizki. Allah Subhanahu wa taala dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Samad, yang mana setiap makhluk bergantung kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hamba-hambanya sama sekali. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Tatkala seorang mukmin mengilmui dan memahami dengan baik tentang takdir Allah Subhanahu wa taala,
yang merupakan satu di antara 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh orang-orang beriman. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara asas keimanan, di antara pokok keimanan adalah engkau beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hambanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, tidak ada satupun peristiwa yang menimpa seorang hamba dalam kehidupan dunia melainkan sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan takdirnya 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala Nabi yang mulia bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menuliskan takdir semua hamba-hambanya yang akan berlaku bagi semua hamba-hambanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan arsy Allah di atas air, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyiral muslimin, tatkala seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak berkenan bagi hatinya, kita wajib meyakini bahwasannya kesempitan yang kita dapatkan, ujian yang kita dapatkan, itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah catatkan di dalam kehidupan kita. Karena ujian adalah sebuah keniscayaan yang Allah berlakukan bagi semua hamba-hambanya, bagi orang-orang beriman. Tidak mungkin ada seorang mukmin yang tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman ya Rabb, kami beriman ya Allah dengan lisan-lisan mereka, sementara mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh demi Allah telah kami uji orang-orang sebelum mereka yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami timpakan ujian kepada mereka untuk menguji keimanan mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian tersebut maka akan diketahui siapa orang-orang yang jujur di dalam keimanannya dan siapa orang-orang yang dusta atas keimanannya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara karakter as-sabirin, di antara karakter orang-orang yang bersabar, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk kita memberikan kabar gembira kepada mereka adalah orang-orang yang tatkala mereka terkena musibah, tertimpa musibah, maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Rabbul Alamin yang telah menciptakan mereka, yang mengatur semua urusan mereka. Seraya mereka mengucapkan inna lillah, kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita, keluarga kita, semua harta kita adalah karunia Allah yang Allah titipkan kepada kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan dalam kehidupan dunia kita. Maka orang-orang beriman mengikrarkan dengan lisannya sebagai buah dari keimanan di dalam hatinya, dia mengatakan inna lillah, kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti akan kembali kepada Rabbul Alamin untuk mempertanggungjawabkan amanah yang kita emban selama di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar atas musibah yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah timpakan musibah kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang terbimbing di atas jalan hidayah, di atas jalan petunjuk. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, menguji seorang mukmin bukan untuk membinasakan dirinya, tapi hikmah di balik ujian tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan ujian tersebut, dengan musibah tersebut, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan musibah derajat seorang hamba akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah, dosa dan kesalahan seorang hamba akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidaklah menimpa sesuatu seorang muslim, baik keletihan, baik rasa sakit, hatta duri yang menancap di dalam tubuhnya yang menyebabkan dia merasa sakit, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dengannya dosa-dosanya, akan Allah hapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya dari kalangan orang-orang beriman, maka Allah akan timpakan musibah dalam kehidupannya, yang dengan musibah tersebut Allah ingin agar kita bersih dari dosa-dosa kita, yang kalau seandainya kita kembali kepada Allah tanpa adanya musibah yang menimpa kita, mungkin kita kembali kepada Allah dengan membawa dosa yang sangat banyak, dosa yang sangat besar, yang bisa membinasakan diri-diri kita di hari kiamat nanti, di yaumil hisab nanti. Maka adanya musibah, ma'asyiral muslimin, yang menimpa kehidupan seorang mukmin adalah di antara bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap orang-orang beriman, agar Allah ingin ringankan hisabnya di hari kiamat nanti. Oleh karenanya, kewajiban orang-orang beriman adalah senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita bukan untuk membinasakan kita, tapi Allah menguji kita untuk membersihkan dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang mendekati kualitas iman mereka dan yang mendekati kualitas iman mereka. Maknanya kata para ulama, semakin baik kualitas iman seorang hamba, maka akan semakin besar ujian Allah berikan kepada dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian untuk para nabi dan rasul, manusia-manusia termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan timpakan ujian bagi orang-orang beriman untuk mengangkat derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al-khalaiqi ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, maka berbahagialah seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ujian tersebut hanya menimpa dunia kita, hanya menimpa fisik kita, hanya menimpa harta atau benda kita, maka hendaknya kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya musibah yang sebenarnya, musibah yang membinasakan seorang hamba adalah tatkala musibah tersebut terkait dengan agamanya, terkait dengan keimanannya. Musibah yang sesungguhnya adalah tatkala seorang mukmin dijauhkan dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang muslim dijauhkan dari masjid-masjid kaum muslimin, tatkala seorang muslim dijauhkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang muslim hatinya disibukkan dengan perkara-perkara dunia, kemudian dilalaikan dari mencari kehidupan akhirat. Itulah hakikat musibah yang sebenarnya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya beliau diberikan musibah, maka musibah yang menimpa beliau cukup menimpa dunia beliau. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami menimpa agama-agama kami, menimpa keimanan-keimanan kami, dipalingkan dari amal ketaatan, dipalingkan dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala seorang hamba dipalingkan hatinya dari kehidupan akhirat, itu adalah pertanda kebinasaan bagi dirinya di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin, yakinlah setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap musibah yang menimpa kita pasti ada jalan keluar. Kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin makhraj, jalan keluar, solusi dari setiap kesempitan yang kita dapati tatkala kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan solusi dari setiap kesempitan yang dia hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan keistiqamahan di atas nikmat iman dan nikmat Islam sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah musibah yang menimpa kita hanya menimpa dunia kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah terkait dengan agama kita, dengan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan semua musibah yang menimpa kaum muslimin sebagai pengugur dosa-dosa mereka, sebagai pengangkat derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap mukmin dan muslim yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dalam kondisi bersih dari dosa-dosanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin wa an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati Rasulillahi ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ala ni'matil imani wal amni was salamah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.